ujung gaunku tersangkut di kursi rodamu. Kau, bagaimana bisa kau main? Tangan memukul orang, yang kupukul memang kau. Asal kau tahu, gaun ini adalah gaun haute couture edisi terbatas yang cuma ada 3 di seluruh dunia. Kau tahu berapa harganya? Kalaupun kau menjual wanita tua bangka ini kiloan, kalian tidak akan mampu menggantinya. Kau ini tidak masuk akal. Jelas-jelas kau sendiri yang tidak hati-hati. Buat apa masuk akal dengan gembel miskin seperti kalian? Lobi rumah sakit sebesar ini? Untuk apa kalian berdiam di tengah jalan, menghalangi jalanku? Kalian sengaja cari gara-gara untuk memeras uangku, kan? Nenek. Nenek tidak apa-apa? Nia, dia memukulku. Apa hakmu memukul nenekku? Aku memukulnya, lalu kenapa? Kau mau apa? Sekeluarga gembel, melarat. Memukul wajah murahanmu saja aku merasa tanganku jadi kotor. Mama, cepat lap tanganmu. Bakteri di wajah orang miskin itu paling beracun. Jangan sampai tertular penyakit menjijikkan. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Merusak gaun itu adalah ketidaksengajaan. Kita bisa bicara baik-baik, bahkan kami bisa memberikan kompensasi. Tapi apa hak kalian memukul orang? Lagi pula, nenekku sudah setua ini, dan dia baru saja selesai operasi. Kompensasi, kalian? Jual darah pun kalian tidak akan mampu membayar sehelai benang dari gaun ini. Kalian tahu seberapa penting gaun ini untuk mamaku? Hari ini adalah pertama kalinya dia akan bertemu calon ibu mertuanya, dan semuanya hancur karena kalian. Kalau sampai mamaku gagal menjadi nyonya besar, kalian berdua harus mati. Jelas-jelas kau sendiri yang menabrak kami, kenapa malah memukul orang tua? Berpakaian seperti orang terhormat tapi kelakuannya menindas orang, benar-benar keterlaluan. Iya, keterlaluan sekali. Suara kerumunan. Ah, suara tamparan. Kalian sekumpulan orang-orang rendahan, beraninya bicara padaku, kuperingatkan, jangan ikut campur urusan orang. Aku datang ke sini untuk menemui calon ibu mertuaku. Kalau hari ini kalian sampai merusak urusan besarku, menjual nyawa kalian semua pun tidak akan cukup untuk menebusnya. Calon ibu mertua, kenapa suara ini terdengar sangat familiar? Batin Nia. Kalian benar-benar tidak punya hukum. Aku akan panggil polisi. Tua, bangka, coba saja panggil kalau berani. Asal kau tahu, di Jakarta ini, sekalipun aku memukulmu dan cucu murahanmu ini sampai mati di tempat, tidak akan ada satu orang pun yang berani banyak bicara. Membunuh kalian tidak ada bedanya dengan menginjak 2 ekor semut. Memandang nyawa orang seperti rumput liar, kalian bahkan tidak punya sifat dasar kemanusiaan. Keluarga kaya raya mana yang sudi menerima wanita berhati ular dan berdarah dingin sepertimu, tua bangka? Sialan, beraninya kau mengutukku? Sepertinya kau bosan hidup, sini tongkatku. Berikan tongkatku. Lepaskan aku, hari ini akan kupukul kau sampai mati. Jangan, pukul nenekku. Hentikan, direktur. Ibu dan anak ini yang menindas orang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa ada pemukulan terhadap pasien dan keluarga pasien di rumah sakit? Satpam, bawa pembuat onar ini pergi. Coba saja kalau ada yang berani menyentuhku. Kalian tahu siapa Siska Maharani, tunangan dari Direktur Utama Kusuma Group? Anda Siska Maharani, tunangan dari Presdir Kusuma? Benar sekali. Aku akan segera menikah dan masuk ke keluarga konglomerat Kusuma. Sebentar lagi aku akan menjadi istri sah dari Hendra Kusuma, calon nyonya besar rumah sakit kalian ini, sekarang sedang berdiri di hadapan kalian. Segala sesuatu di sini, termasuk kalian, berada di bawah kendaliku. Kau bilang tadi, kau mau menikah dengan siapa? Hendra Kusuma? Tua bangka? Sialan. Apa nama besar Presdir Hendra pantas kau sebut dari mulutmu? Tunanganku adalah Direktur Utama Kusuma Group. Keluarga Kusuma adalah keluarga bangsawan, terhormat yang bahkan kalau kalian orang-orang miskin ini berjinjit selama beberapa masa kehidupan pun tidak akan bisa mencapainya. Kau pikir kau siapa? Berani menyebut namanya? Benar, saya Siska Maharani. Saya adalah calon nyonya besar Kusuma Group. Ini semua gara-gara 2 gembel ini yang merobek gaunku, membuatku tidak bisa tampil pantas di hadapan calon ibu mertuaku. Benar-benar tidak disangka, Hendra ternyata mencari wanita yang begitu sombong, arogan, dan bermoral rendah, batin nenek. Tenang saja, seumur hidupmu kau tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Kusuma. Tua bangka, di saat seperti ini kau masih berani mengutukku? Sepertinya tadi aku terlalu berbelas kasih. Hari ini, akan kubuat kau tahu apa akibatnya menyinggungku. Ah, Nia, lepaskan aku, lepaskan cucuku. Masih mau melindungi tua bangka ini? Mimpi, sarang burung, waletku. Wanita jalang, pegang dia. 1 kotak sarang burung walet premium ini, harganya 1,5 miliar rupiah. Ini adalah hadiah yang akan kuberikan pada calon ibu mertuaku.
Semuanya hancur karena kalian berdua. Kau, cepat lepaskan cucuku. Di tempat lain, Presdir, pesta penyambutannya sudah siap. Mengerti, seharusnya mereka menjemput ibu lebih dari 1 jam yang lalu. Manajer bilang, mereka seharusnya sudah sampai. Kenapa belum kembali juga? Kembali ke lobi rumah sakit. Kalian berani menyinggungku? Benar-benar bosan. Hidup, mau angkat telepon minta tolong? Mimpi. Ku beritahu, hari ini sekalipun kalian mati di sini, tidak akan ada yang datang menyelamatkan kalian. Karena, kalaupun mereka datang, itu tidak ada gunanya. Di Jakarta ini, belum ada yang berani menyinggung Siska Maharani. Kau pasti akan menyesal, hahaha. Yang harusnya menyesal itu kalian. Tunggu sampai aku menjadi Nyonya Kusuma. Hal pertama yang kulakukan adalah mengusir kalian para gembel miskin ini dari Jakarta. Mama, 2 gembel ini menghancurkan sarang burung walet kualitas tertinggi yang akan Mama berikan pada Nyonya besar. Kalau Nyonya besar sampai punya kesan buruk pada Mama karena ini, itu semua salah mereka. Tenang saja, dia tidak akan punya kesempatan itu. Kau sama sekali tidak mungkin bisa menikah, masuk ke keluarga Kusuma, tua bangka. Tadi aku terlalu sibuk mengurusinya, sampai lupa mengurusmu. Di ruangan Presdir, ada apa ini? Nia tidak pernah mematikan telepon dariku. Apa terjadi sesuatu? Cepat siapkan mobil, aku harus ke rumah sakit. Kembali ke lobi rumah sakit. Tunggu, kau berani menunjukku? Kau tidak menganggapku ada? Nona Siska akan segera menjadi istri Presdir Hendra. Kita tidak boleh menyinggungnya. Saya hanya takut ini bisa merenggut nyawa, nanti susah membereskannya. Hanya sebatas 1 nyawa rendahan. Kalau aku, Siska Maharani, sudah menikah dengan keluarga Kusuma, menghancurkan 1-2 gembel miskin apalah artinya? Keluarga Kusuma secara alami akan membereskannya. Untukku, kau akan menyesal. Kau pasti akan membayar mahal atas perbuatanmu hari ini. Kau pikir kau ini siapa? Masih berani membual di depanku? Nenek cacat, hari ini akan kupukul kau sampai memohon ampun. Kita lihat, apa kau masih berani keras kepala? Siapa aku? Aku adalah ibu dari Hendra Kusuma, Ningrum Kusuma. Dan dia adalah putri kandung Hendra Kusuma, Kania Kusuma. Aku adalah ibu Hendra Kusuma, Ningrum Kusuma. Siska mengejek. Saya tidak pernah dengar Nyonya besar datang ke rumah sakit kita untuk berobat. Bisik, Satpam. Pasti bukan. Aku. 2 gembel miskin ini berani menyamar jadi keluarga Kusuma? Cari mati. Cuma gembel dengan penampilan melarat seperti kalian, masih bermimpi menyamar jadi keluarga Kusuma? Siapa yang tidak tahu, keluarga Kusuma adalah keluarga konglomerat nomor 1 di Jakarta? Lihat baju murahan kalian ini, pasti beli baju obral Rp15.000 gratis ongkir di e-commerce, kan? Nyonya besar Kusuma, Nona besar Kusuma, berpenampilan seperti kalian? Cih, Mama, buat apa banyak bicara dengan mereka? Karena mulut ini tidak bisa bicara yang benar, lebih baik hancurkan saja. Ya, mereka harus diberi pelajaran agar ingat. Apa yang mau kalian lakukan? Oh, sekarang baru takut? Tadi bukannya keras kepala sekali, hah? Ah, wanita jalang, kau berani menggigitku? Beraninya kau menggigit mamaku. Tangan ini yang kau pakai untuk mendorongnya kan? Hari ini aku hancurkan dulu salah satu tanganmu. Nia, jangan pukul cucuku. Tolong lepaskan aku. Penyakit jantung nenekku kambuh. Tolong, suruh mereka melepaskannya, kumohon. Itu benar-benar Ningrum Kusuma. Ah, dia benar-benar Ningrum Kusuma. Ibu dari Hendra Kusuma. Siska, panik sejenak. Tidak mungkin sama sekali. Kalau dia benar Nyonya besar Kusuma, tamatlah riwayatku. Apa ini? Ningrum Kusuma, nenek tua berbau, kemiskinan ini tidak mungkin calon ibu mertuaku. Maaf, tadi mataku siwer. Kau masih berpura-pura? Lihat saja kau tua bangka, hidupmu hanya membuang-buang sumber daya masyarakat. Akan kukirim kau ke akhirat, anggap saja aku berkontribusi pada masyarakat. Cepat berikan obatnya padaku. Nenekku punya penyakit jantung. Kalau tidak minum obat, dia bisa mati. Tahan dia, lepaskan aku mohon, cepat berikan obatnya. Obat kecil ini, boleh, tapi kau harus perlihatkan ketulusanmu dulu. Ayo pilih, kau mau melihatku menginjak-injak obat ini, atau kau bersujud minta maaf? Kau sujud sekali dan bilang, maafkan aku akan beri kau 1 butir. Nyawa nenekmu bisa diselamatkan atau tidak, semua tergantung padamu. Bella, nyalakan siaran, langsung videonya. Siap, Ma. Apa yang harus kulakukan? Nenek sudah sekarat. Cepat, kau mau sujud atau tidak? Kalau tidak, nenekmu akan mati. Ini terlalu menghina martabat orang. Ini bukan perbuatan manusia. Suara
Kerumunan. Iya, kalian jangan keterlaluan, sampai disiarkan langsung segala, terlalu berlebihan. Bagaimana bisa seperti ini? Kalian sekumpulan gembel, yang suka ikut campur urusan orang, diam. Nanti kalau aku sudah jadi istri, Nyonya Besar Kusuma, lihat saja bagaimana aku membereskan kalian. Nia, jangan. Nenek, lebih rela mati daripada melihatmu berlutut. Aku tidak bisa membiarkan nenek mati di depanku. Kau sujud atau tidak, kesabaranku ada batasnya. Sekarang obat ini adalah harta penyelamat nyawa, tapi sebentar lagi, ini cuma akan jadi sampah. Asal aku bersujud dan minta maaf, kau pasti akan mengembalikan obatnya padaku, kan? Tentu saja, Siska Maharani selalu menepati janji. Baik, aku bersujud. Maafkan aku. Hahaha. Benar. Begitu. Terus. Biar semua orang lihat betapa lemahnya mental wanita jalang ini. Terus. Terus. Jangan berhenti. Aku baru saja menemukan angle yang pas untuk merekamnya di mobil Hendra. Presdir Hendra. Gawat, ada yang buat onar di rumah sakit. Apa? Biar semua orang lihat betapa lemahnya mental wanita jalang ini. Suara dari video. Ini siaran langsung dari lokasi, silakan Anda lihat. Ah, ini. Nia tidak pernah mematikan teleponku, sebenarnya apa yang terjadi? Orang, terlalu banyak, tidak kelihatan jelas. Lebih cepat, bawa mobilnya lebih cepat. Lagi, tidak peduli siapa itu, kalau ada yang berani menyentuh ibu dan Nia, aku akan buat dia membayar harganya. Kembali ke lobi rumah sakit. Sekarang, bisakah kau berikan obatnya padaku? Hahaha, obat? Obat apa? Bella, kau tahu obat apa? Tidak ada tuh, Ma. Aku tidak pernah dengar soal obat apapun. Wanita jalang ini sendiri yang mau bersujud minta maaf. Kalian berjanji akan mengembalikannya padaku, kau mengingkari janjimu. Aku sudah melakukan sesuai permintaanmu, apalagi, maumu, aku mengingkari janji. Lalu kenapa? Ku beritahu ya, aku memang sengaja ingin melihat tua bangka ini mati. Nona Siska, bagaimana kalau Anda kembalikan saja obatnya? Kalau terus begini benar-benar bisa ada yang mati. Tua bangka, seperti ini, mati ya matilah. Aku, Siska Maharani, sanggup bayar ganti ruginya. Bukan begitu. Anda mempermainkan nyawa orang, Anda akan kena azab dari Yang Kuasa. Kalian rakyat jelata tahu apa? Dua gembel ini bukan cuma merusak gaunku, tapi juga merusak hadiah yang sudah kusiapkan matang-matang untuk ibu mertuaku. Hari ini mereka jangan harap bisa meninggalkan rumah sakit, ini dalam keadaan hidup, kau akan menyesal. Tua bangka ini masih berani, keras kepala. Obat ini, sekalipun hancur lebur jadi serpihan, tidak akan kuberikan padamu, matilah kau. Hahaha, di mobil Hendra tiba di RS. Bagaimana situasinya? Kudengar ada yang membuat keributan. Sudah ada orang yang diutus untuk menyelesaikannya, tapi detailnya belum terlalu jelas. Cepat bawa aku masuk. Baik, tua bangka, sekarang obatnya sudah habis. Kau tunggu mati saja dengan tenang. Siska Maharani, kau pasti akan menyesal. Kau pasti akan membayar harga atas semua perbuatanmu hari ini. Harga? Mengandalkan kau, orang kampung rendahan, benar-benar lelucon. Aku sebentar lagi akan menjadi Nyonya Besar Kusuma Group, istri orang terkaya paling terhormat di Jakarta. Orang seperti kalian berani bicara sombong begini? Istri orang terkaya? Dalam mimpimu. Selama nenekku tidak setuju. Seumur hidupmu jangan harap bisa menginjakkan kaki di pintu keluarga Kusuma. Kalau bukan karena dua gembel ini merusak hadiahku, bagaimana? Mungkin ibunya punya pendapat buruk tentangku. Nenek, bertahanlah. Nenek, harus bertahan. Di depan sana, Hendra berlari. Ibu, Nia, kalian tidak boleh kenapa-napa. Nenek bangun, nenek bangunlah. Siska Maharani, kau akan kena azab. Ini sudah tidak bernapas, ada yang mati. Keterlaluan sekali. Siang bolong memaksa orang sampai mati. Nenek itu kasihan sekali. Ibu dan anak ini benar-benar kelewatan. Nenek, mati? Sesuai harapanku, tua bangka, ini hidup juga cuma menghabiskan udara. Sedangkan kau, sebentar lagi kau bisa menyusul menemani nenekmu. Siska Maharani, aku tidak akan melepaskanmu. Bella, pergi ambil cairan disinfektan. Aku mau mencuci mulut wanita jalang yang tidak tahu diri ini. Beres. Biar kulihat, setelah kau meminum cairan disinfektan ini, apa kau masih bisa keras kepala? Hentikan. Apa yang kalian lakukan, Presdir Hendra? Keluarga pasien ini tidak puas dengan rencana pengobatan dan sudah membuat keributan di sini selama lebih dari 1 jam. Rumah sakit adalah tempat menyelamatkan nyawa, bukan tempat kalian untuk bertindak liar. Bawa para pembuat kerusuhan medis ini ke kantor polisi. Cepat bawa mereka semua. Pergi.
yang lain bubar. Di mana Nyonya Besar? Maaf Presdir Hendra, saya salah. Paham. Ini adalah unit gawat darurat. Nyonya Besar ada di lobi utama poli, rawat jalan. Cepat bawa aku ke sana. Biar kulihat, setelah kau meminum cairan disinfektan ini, apa kau masih bisa? Keras kepala. Nona Siska, bagaimana kalau lupakan saja? Kalau cairan disinfektan ini diminum, bisa merenggut nyawa. Anda akan segera bertemu Nyonya Besar Kusuma. Kalau ada yang mati, saat ini sangat tidak membawa hoki. Kalau sampai hal ini terdengar ke telinga Presdir Hendra, itu tidak baik. Benar juga. Darah kotor wanita jalang ini tidak boleh merusak hari besarku. Mimpi, dasar wanita berhati kejam. Kalau ayahku tahu sifat aslimu, dia tidak akan pernah mau menikahimu. Mimpi, dasar wanita berhati kejam. Kalau ayahku tahu sifat aslimu, dia tidak akan pernah mau menikahimu. Presdir Hendra, di depan sana adalah lobi poli rawat jalan. Nyonya Besar ada di sana. Cepat, di kolong langit ini, apa sudah tidak ada hukum lagi? Di Jakarta ini, akulah hukumnya. Kalau aku dan Hendra sudah menikah, kalian, orang-orang ini, bahkan berlutut menjilat sol sepatuku pun tidak pantas. Saat ibuku menduduki posisi Nyonya Besar Kusuma, kalian semua akan membayar harga, karena telah ikut campur. Aku harus merangkak ke sisi nenek. Mama, lihatlah, bukankah wanita jalang kecil ini mirip seperti anjing buduk yang mau mati? Anjing buduk menggonggong. Hahaha. Kalau ada apa-apa, aku akan mengabulkan keinginan mereka, biar nenek dan cucu gembel ini bisa menjadi teman seperjalanan di akhirat. Wanita jalang ini sudah begini tapi masih mencari. Nenek jalang itu, benar-benar mati pun ingin bersama ya. Siska Maharani, kau pasti akan menyesal, kau pasti. Hahaha, apa yang kalian lakukan? Hendra, kenapa kau datang ke sini? Ku dengar ada yang membuat keributan di rumah sakit. Benar, tadi memang ada pembuat onar. Lihat, gaunku sampai dirobek oleh mereka, dan hadiah yang khusus kusiapkan untuk ibumu, semuanya dihancurkan. Orang-orang ini berani buat onar di rumah sakit, milik keluarga Kusuma, aku tidak akan melepaskan mereka. Justru karena mereka mengacau, aku jadi gagal menjemput ibumu. Hendra, aku benar-benar minta maaf. Kau tidak melihat ibuku? Tidak. Hahaha. Baik, aku mengerti. Gawat, Nona Siska. Tadi saya terima telepon dari administrasi, katanya Presdir Hendra sudah dalam perjalanan kemari. Apa? Mama, kalau Hendra Kusuma melihatmu seperti ini, itu tidak baik, kan? Benar, citra lembut dan anggun yang sudah kubangun susah payah di depannya tidak boleh hancur. Sudahlah, hari ini kuanggap nyawamu sedang beruntung. Kalau aku sampai bertemu denganmu lagi, aku jamin kau akan hidup segan mati tak mau. Kalian, angkat mereka keluar. Hendra, ayo kita bergegas mencari ibumu, jangan sampai beliau menunggu lama. Ada apa, Hendra? Tadi aku sepertinya mendengar suara putriku. Kau berhalusinasi. Pasti karena kau terlalu mengkhawatirkan ibumu dan yang lainnya. Hendra, jangan buang waktu lagi, ayo kita cepat cari ibumu. Beliau pasti sudah menunggu lama. Oh ya, ada apa dengan dua orang ini? Yaitu mereka yang tadi berteriak-teriak dan bergulingan di lantai rumah sakit. Mereka merusak hadiah yang kusiapkan untuk ibumu, dan membuat diri mereka sendiri jadi seperti ini. Menurutku, ini namanya karma, orang jahat pasti kena batunya. Kita, jangan pedulikan mereka, nanti kita malah ketularan sial. Oh, ternyata, mereka. Kejadiannya tidak seperti itu. Jelas-jelas kalian berdua yang menindas. Ibu ini, makanan boleh dimakan sembarangan, tapi bicara tidak boleh sembarangan. Hendra paling benci orang yang suka menyebar gosip, benar kan? Iya, Tante, mungkin Anda salah lihat. Tadi dua orang ini mengamuk begitu. Hebatnya, apa Anda tidak lihat? Paman Hendra, yang kukatakan ini sungguhan. Direktur utama bisa jadi saksi. Apa benar begitu? Memang benar begitu. Orang-orang yang buat onar di rumah sakit memang tidak boleh dibiarkan. Hendra, sudahlah. Kita jangan perhitungan dengan orang-orang seperti ini. Lebih baik cepat cari ibumu. Cepat dorong ranjang pasiennya menjauh. Siska, Bella, kalian memang yang paling mengerti situasi. Ayo kita pergi. Kita harus segera menemukan ibuku dan Nia. Hendra, ayo cepat pergi. Kita harus mencari ibumu. Gelang yang dipakai orang tadi sangat mirip dengan milik ibuku, batin Hendra. Bagaimana mungkin? Kau itu saking khawatirnya jadi salah sangka. Gelang ibumu itu sangat berharga. Kau pasti cuma salah lihat karena panik. Bagaimana kalau kita cari ke arah bangsal rawat inap? Presdir Hendra, saya baru saja mendapat pemberitahuan, ibu dan putri Anda baru saja dilarikan ke ICU untuk diselamatkan. Darurat. Apa? Aku segera ke sana. Hendra,
Ada apa? Siapa yang sedang diselamatkan? Ibuku dan Nia. Sekarang sedang diselamatkan di ICU. 1 jam yang lalu mereka masih baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba masuk ICU? Siapa yang melakukan ini? Kalau sampai aku tahu siapa yang mencelakai mereka sampai begini, aku pasti akan membuatnya membayar ribuan bahkan puluhan ribu kali lipat. Ibu dan anak di ICU? Jangan-jangan 2 gembel tadi benar-benar ibu dan putri Hendra Kusuma, pikir Siska ketakutan. Mama, Nia, dokter, bagaimana keadaan ibuku? Presdir Hendra, Anda sudah datang. Silakan. Panggil spesialis terbaik, gunakan obat terbaik. Tidak peduli berapapun biayanya, mereka harus diselamatkan. Anda tenang saja, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Hendra, jangan terlalu khawatir. Ibumu dan Nia orang baik, mereka pasti akan selamat. Bagaimana mereka bisa tiba-tiba masuk ICU? Ini semua salahku. Coba saja kalau hari ini aku pergi menjemput mereka sendiri, bagaimana ini bisa jadi salahmu? Mungkin kerusuhan di rumah sakit tadi yang melukai mereka. Hendra, hari ini barang-barang yang kubawa dihancurkan oleh orang-orang itu. Pertemuan pertama kan tidak mungkin aku datang dengan tangan kosong. Bagaimana kalau aku dan Bella pergi membeli suplemen lagi? Baiklah, pemikiranmu memang bijaksana. Siska, kau selalu berbakti dan penuh perhatian. Ibumu adalah ibuku, kita tidak perlu bicara sungkan begini. Terima kasih, Siska. Di luar ruangan, Mama, ini terlalu kebetulan, sama-sama nenek dan cucu, perempuan. Jangan-jangan benar-benar 2 gembel tadi? Jangan bicara sembarangan, 2 gembel melarat itu mana mungkin keluarga Kusuma? Apa mungkin nyonya besar dan nona besar keluarga Kusuma keluar rumah berpakaian seperti pemulung dan tidak membawa satupun pengawal? Masuk akal juga, tapi apa kita benar-benar harus membelikan suplemen untuk nenek tua itu? Kau pikir aku benar-benar mau pura-pura berbakti? Menunggu terus di sini membuatku tidak tenang. Hendra Kusuma sudah memberikan kartu kredit tambahannya padaku sejak lama. Aku bisa menggesek berapapun yang ku mau. Bella, hari ini gesek sepuasnya. Anggap saja perayaan awal sebelum kita resmi jadi nyonya besar Kusuma. Asyik, aku sudah lama naksir tas branded itu. Di dalam ruangan pasien Nia, kau sudah sadar, Papa ada di sini? Papa. Akhirnya Papa datang. Nenek? Bagaimana keadaan nenek? Nona Kania, nyonya, besar masih dalam penanganan di ICU. Papa, maafkan aku tidak bisa melindungi nenek dengan baik. Anak bodoh, jangan bicara sembarangan. Bagaimana, mungkin ini salahmu, dokter? Bagaimana luka putriku? Nona Kania mengalami banyak memar pada jaringan lunak di tubuhnya, dahinya butuh jahitan, dan tulang, pergelangan tangan kirinya retak. Syukurlah penanganannya tepat waktu. Sekarang, kondisinya sudah stabil, tapi kedepannya butuh waktu istirahat dan perawatan intensif yang panjang. Beliau harus mutlak istirahat total di ranjang. Siapa yang begitu kejam melakukan hal ini pada kalian? Ini salah Papa. Papa, terlambat datang. Kalau tahu akan begini, aku pasti akan membatalkan semua jadwal dan menjemput kalian sendiri. Tidak, Papa. Yang seharusnya bilang maaf, itu bukan Papa. Nia, beritahu Papa. Siapa sebenarnya yang membuat kalian begini? Papa janjikan padamu, Papa pasti akan membuat mereka membayar ribuan, jutaan kali lipat lebih menyakitkan dari ini. Tunangan Papa, Siska Maharani. Nia, beritahu Papa. Siapa sebenarnya yang membuat kalian begini? Itu, masuk, Presdir Hendra, kabar baik. Nyonya besar Kusuma sudah melewati masa kritis dan tanda vitalnya sudah stabil. Sekarang kita tinggal menunggu Nyonya besar sadar. Syukurlah, nenek tidak apa-apa. Nia, kau belum memberitahu, Papa, siapa sebenarnya yang merusak kalian begini? Siska Maharani dan Bella dengan lihai menipu Papa. Kalau aku mengatakannya, sekarang, Papa pasti tidak akan percaya 100%. Dendam ini harus kubalas dengan tanganku sendiri. Aku akan membuat kalian merasakan penderitaan yang aku dan nenek alami, sampai kalian berlutut memohon ampun, batin Nia. Aku tidak kenal orang-orang itu. Di luar ruangan perawatan, Putri Hendra Kusuma benar-benar menolak kita masuk untuk menjenguk, entah di mana kita menyinggungnya. Semakin begini, kita semakin harus meluluhkan hati nenek tua itu. Hari ini apapun yang terjadi kita harus masuk menjenguknya. Buka pintunya. Maaf, Presdir Hendra sudah berpesan khusus. Selain keluarga, dilarang masuk menjenguk. Aku ini tunangan direktur utama. Kalian, masa aku juga tidak boleh masuk? Presdir Hendra memberi instruksi. Jelas, selain beliau dan Nona Kania, tidak ada yang boleh masuk. Kerja jangan kaku begitu. Nanti kalau aku sudah menikah dengan Hendra Kusuma dan jadi nyonya di sini, kuharap kau masih berani menghalangiku masuk seperti hari ini. Bella, ayo pergi. Ma, bagaimana ini?
Hendra Kusuma sama sekali tidak membiarkan Mama masuk. Sudahlah. Nanti kita datang bersama Hendra saja. Anggap saja sebagai deklarasi resmi. Saat itu, seluruh rumah sakit ini akan tahu kalau aku tunangannya. Ke depannya, bukankah aku bebas mau pergi kemana saja tanpa harus melihat wajah meremehkan dari bawahan-bawahan ini? Sorot mata ini. Mama, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat orang. Ayo kita pulang. Terus, suplemen-suplemen ini bagaimana? Harganya mahal ho. Bawa cari Hendra Kusuma. Kau tidak salah lihat orang. Siska Maharani, kau ternyata masih punya muka, datang menemuiku. Nenek, tunggu saja. Penderitaan yang kalian tumpahkan padaku, akan kuperhitungkan satu persatu dengan kalian kelak. Nenek sadar. Nia, nenek, ibu, akhirnya ibu sadar. Nenek, aku datang, melihatmu. Nenek, bagaimana perasaan nenek? Nenek sudah lebih baik. Cucu, kesayangan nenek, kau pasti sangat menderita. Apakah lukamu masih sakit? Tidak, sakit lagi. Melihat nenek sadar, aku sudah merasa sembuh total. Di mana wanita, berhati iblis itu? Apakah ayahmu tahu? Itu dia. Dia yang melakukannya. Nenek, jangan emosi dulu, aku belum memberitahu papa kalau ini perbuatan Siska Maharani. Kenapa? Nenek, dengarkan aku. Masalah ini harus kutangani sendiri. Siska Maharani dan putrinya Bella, aku akan membuat mereka menunjukkan wujud asli mereka di hadapan semua orang. Baik, nenek mendukungmu. Ibu akhirnya sadar. Syukurlah, Hendra. Nia bilang tidak tahu, tapi aku tetap harus bertanya pada ibu. Apakah ibu masih ingat apa yang terjadi waktu itu? Siapa sebenarnya yang sekejam itu pada ibu? Ibu, Nia, kalian tenang saja. Tidak peduli siapa pelakunya, aku tidak akan pernah melepaskannya. Aku pasti akan membuatnya membayar perbuatannya. Sudahlah, jangan bicarakan itu dulu. Kalau kalian sudah keluar dari rumah sakit, aku akan mengadakan pesta penyambutan paling megah. Aku akan mengundang semua kerabat dan teman. Sekalian, buang sial. Pesta penyambutan? Ini waktu yang tepat, Siska Maharani. Bukankah kau sangat ingin menikah dengan keluarga Kusuma? Aku akan membuatmu hancur reputasinya di saat yang paling kau nantikan. Batin Nia. Oh ya, tadi Siska sengaja datang. Menjenguk ibu, tapi ditahan oleh pengawal di luar. Berhubung ibu sudah sadar, bagaimana kalau kubiarkan dia masuk untuk menyapa? Itu. Bagaimana mungkin? Dia benar-benar ibu dari Hendra Kusuma. Siska, Bella, Hendra, aku sengaja membeli sarang burung walet kelas atas untuk memulihkan tubuh ibumu. Iya, Paman Hendra, mamaku memilihnya cukup lama loh. Aku tahu kau berbakti, tapi ibuku baru saja sadar dan butuh istirahat tenang. Sekarang beliau belum ingin bertemu siapapun. Apakah ibumu tidak ingin melihatku? Jangan berpikir macam-macam. Setelah ibuku dan Kania sembuh, aku akan mengadakan pesta penyambutan yang megah. Saat itu baru aku akan memperkenalkan kalian secara resmi padanya. Baiklah, aku akan menuruti perkataanmu, Nia Aoshikwa. Nia dan nenek berbicara berdua. Nia, sekarang kau bisa memberitahu nenek, kenapa kau tidak mengatakannya pada ayahmu? Ini perbuatan Siska Maharani, Nek. Kalau kita katakan sekarang, Papa belum tentu percaya sepenuhnya. Siska Maharani menyembunyikan sifat aslinya dengan sangat baik di depan Papa. Dia bisa saja memutarbalikkan fakta, bilang kalau kita mengarang cerita karena tidak menyukainya. Kalau begitu, Papa akan terjebak di tengah-tengah dan dikelabui olehnya, yang malah mungkin akan mempercepat Siska masuk ke keluarga Kusuma. Kita tidak boleh gegabah bertindak. Lalu maksudmu, kita harus menunggu waktu yang tepat, sampai Papa bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Di saat Siska Maharani dan Bella sedang merasa paling bangga dan paling sombong, biarkan mereka sendiri yang membongkar topeng asli mereka. Setiap perlakuan mereka pada kita di rumah, sakit, setiap kalimat jahat yang mereka ucapkan, harus kita perlihatkan dengan jelas pada Papa dan semua orang. Nenek mengerti, bukannya tidak ada balasan, hanya saja waktunya belum tiba. Benar, kita harus mengusir pasangan ibu dan anak jahat dan berhati kotor ini keluar dari keluarga Kusuma. Mereka harus membayar ganjaran atas perbuatan yang mereka lakukan padaku, nenek, dan mungkin orang-orang lain yang pernah mereka sakiti. Klinik tabib, dokter tradisional Handoyo. Ibu, Profesor Handoyo ini keahlian medisnya bagaikan dewa, pasti bisa membuat ibu sembuh total. Benar, Nek, kudengar Profesor Handoyo ini adalah tabib hebat yang bahkan pejabat tinggi Jakarta harus antre untuk bertemu. Setelah beliau merawat nenek, pasti nenek akan langsung pulih. Kau punya hati yang baik. Ibu, pengawal-pengawal ini akan menjaga keamanan ibu dan Nia.
Aku harus pergi mengurus persiapan di ruang bangket pesta penyambutan dulu. Kali ini aku pasti akan mengadakan pesta penyambutan paling sempurna untuk ibu. Terlalu mencolok. Pergi berobat saja. Kenapa harus seheboh ini? Aku dan nenek masuk berdua saja sudah cukup. Terlalu banyak orang malah akan mengganggu beliau. Mengingat kejadian yang menimpa ibu dan Nia sebelumnya, aku benar-benar tidak tenang membiarkan kalian berdua masuk sendiri. Kalau begitu, kalian berdua saja yang ikut. Baik, kalian berdua harus melindungi nyonya besar dan nona besar dengan baik. Sisanya tunggu di luar. Siap sedia setiap saat menerima perintah. Siap, nenek, ayo masuk. Aku akan mendorong kursi roda nenek ke dalam. Di dalam klinik Halo, kami sudah buat janji. Profesor Handoyo masih sibuk di dalam, sebentar lagi beliau keluar. Silakan tunggu sebentar di sini. Baik, Siska dan Bella tiba ma. Untuk apa kita datang ke tempat jelek begini? Kau tahu apa? Profesor Handoyo ini tokoh legendaris sekelas harta karun nasional. Berapa banyak pejabat tinggi yang ingin bertemu dengannya tapi tidak bisa? Kalau aku bisa mengundangnya untuk mengobati nyonya tua itu, mana mungkin dia tidak akan menyukaiku? Asal aku bisa memenangkannya, posisi nyonya besar Kusuma akan jadi milikku. Halo, Bapak, Ibu, mau berobat atau mau ambil obat? Kami mencari Profesor Handoyo. Profesor Handoyo, apakah Anda sudah buat janji? Tidak, ada janji, atur saja pertemuannya sekarang. Maaf, jadwal Profesor Handoyo hari ini sudah penuh. Beliau tidak menerima pasien lagi hari ini. Kau tahu kami ini, siapa? Beraninya bicara begitu padaku. Kami datang jauh-jauh dari seberang kota, dan kau bilang tidak terima pasien ya tidak terima? Saya benar-benar minta maaf, ini adalah aturan dari Profesor Handoyo. Hari ini beliau hanya menemui satu tamu. Anda bisa kembali lagi di lain hari. Aturan? Di Jakarta ini, perkataan Siska Maharani adalah aturannya. Dengar baik-baik, beliau ini adalah tunangan Direktur Utama Kusuma Group, Hendra Kusuma. Kalau berani menyinggung kami, percaya tidak, besok klinik bobrok kalian ini akan kututup. Tapi tamu di sebelah sana juga di-booking langsung oleh Presdir Hendra. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena kau sudah tahu, cepat atur agar Profesor Handoyo bertemu dengan kami. Kalau tidak, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Ini, begini saja, beritahu aku siapa yang membuat janji hari ini. Biar aku sendiri yang bicara dengannya, yaitu ibu tua dan nona itu. Mereka sudah memesan sejak setengah bulan yang lalu. Dan Presdir Hendra Kusuma yang langsung membuat janjinya. Ma, mereka di-booking langsung oleh Hendra Kusuma. Hendra tidak pernah bilang padaku, dilihat dari postur tubuh perempuan itu, jangan-jangan dia, itu simpanan Hendra Kusuma di luar? Dan dia membawa pembantu tua untuk berobat? Aku mau lihat seperti apa tampang wanita jalang ini. Siska menghampiri Nia, ku dengar Hendra yang membantu kalian buat janji. Kalian, ini siapanya? Dan kau ini siapanya Hendra Kusuma? Dengar baik-baik, aku adalah tunangan Hendra Kusuma, Siska Maharani. Hendra Kusuma akan segera menikah dengan ibuku. Kalau kalian tahu diri, cepat minggir. Jangan cari malu sendiri. Hari ini kalau aku melihat kalian, aku bisa pura-pura tidak tahu. Sekarang, Profesor Handoyo harus menemuiku dulu. Aku harus membawanya untuk memeriksa calon ibu mertuaku. Kalau pemeriksaannya tertunda, apa kalian sanggup menanggung akibatnya? Calon ibu mertua? Aku tidak tahu kalau putraku akan segera menikah. Kau ini. Aku adalah Ibu Hendra Kusuma, Ningrum Kusuma. Ternyata ibu mertua ya. Saya yang buta tidak bisa melihat gunung Tai. Saya telah menyinggung perasaan Anda. Bella, cepat panggil nenek. Kedepannya kita adalah satu keluarga. Satu keluarga? Mengandalkan kalian? Seumur hidup juga kalian tidak akan pernah bisa. Kalian, tangan ini yang kau pakai untuk mendorongnya, kan, Kania? Hari ini aku hancurkan dulu salah satu tanganmu. Kalian adalah dua gembel tak tahu mati yang ada di rumah sakit waktu itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Hendra membuking tempat untuk kalian sendiri? Ini benar-benar lelucon besar. Pasti kalian salah orang. Cepat periksa lagi. Baik-baik, saya akan cek kembali di sistem komputer. Cek 100 kali, pun hasilnya sama. Ayahku, Hendra Kusuma, Direktur Utama Kusuma Group, yang langsung membuat janji untuk nenekku, Ningrum Kusuma. Omong kosong, nona besar, asli keluarga Kusuma mana mungkin berpakaian sepertimu? Benar, mana mungkin, nyonya besar Kusuma dan nona besarnya berpenampilan melarat seperti kalian, menindas orang bawah, menjilat orang atas. Keluarga Kusuma kami sama sekali tidak mengizinkan wanita sepertimu masuk ke pintu kami.
Kau tua bangka ini, kemarin aku tidak memukulmu sampai mati, benar-benar disayangkan. Kau berani bicara buruk lagi tentang nenekku, coba saja. Sudah dikonfirmasi, kedua tamu, ini memang benar tamu yang dibuking langsung oleh Presdir Hendra Kusuma. Apa? Ini? Bagaimana mungkin? Siska Maharani, sekarang kau tahu siapa yang berdiri di depanmu, putri kandung Hendra Kusuma? Menyesal, orang yang tempo hari kau buat terkena serangan jantung di rumah sakit adalah ibu kandung Hendra Kusuma. Orang yang kau injak-injak dan kau permalukan sepuasnya adalah satu-satunya nona besar keluarga Kusuma. Kau, apa yang kau bilang saat kau menginjak obat penyelamat nyawa nenekku dan memaksaku buka baju di depan umum? Apa kau pernah memikirkan hari ini? Apakah mereka benar-benar ibu dan putri Hendra Kusuma? Ma, tidak beres. Kalau mereka benar-benar putri dan ibu Hendra Kusuma, lalu kenapa waktu di rumah sakit mereka tidak mengadu pada Hendra Kusuma? Hendra Kusuma juga tidak menyulitkan kita waktu itu. Benar juga, dua wanita jalang ini pasti berbohong. Hebat. Aku hampir saja ditipu oleh dua wanita jalang ini. Nyali kalian berdua tukang tipu ini besar juga ya, karena kala di rumah sakit, kalian berani pakai cara kotor begini untuk balas dendam pada kami. Beraninya kalian menyamar jadi ibu dan anak Hendra Kusuma. Hahaha, benar-benar kata-kata bijak sulit menembus telinga orang yang mau mati. Kalian malah berpikir kami menyamar? Kau wanita jalang ini, kau tidak berpikir aktingmu sendiri yang terlalu hebat, kan? Kami akting atau tidak, kalian akan segera tahu. Bagus. Aku tunggu. Aku pasti akan membongkar kedok asli kalian, dan membuat kalian berlutut memohon padaku. Aku tidak peduli cara apa yang mereka pakai untuk dapat antrean ini. Sekarang panggil Profesor Handoyo keluar untuk menemuiku. Klinik kalian ini investasinya 100% didanai oleh Kusuma Group. Apa kalian masih mau buka di Jakarta? Nona Siska, ini peraturan klinik. Memangnya bukan cuma soal uang? Ini adalah kartu kredit tambahan yang diberikan Hendra Kusuma padaku. Tidak peduli berapa banyak mereka bayar, aku bayar 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat. Hari ini Profesor Handoyo harus merawat ibu mertuaku dulu, gesek berapapun, sesuka hati. Siska Maharani, apa kau pikir semua barang di dunia ini bisa dibeli dengan uang? Wanita jalang, kecil, jangan dikasih hati minta jantung. Sekarang patuhlah dan minggir, aku masih bisa menganggap tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku akan membuat kalian tidak bisa tinggal di Jakarta lagi. Yang harus minggir itu kau, bawa uang busukmu dan mimpimu jadi Nyonya Kusuma itu, dan segera menghilang dari pandanganku. Tua bangka, ini kau sendiri yang memaksaku memukulmu. Pengawal menahan tangan Siska. Ibu, apa benar kau adalah pengawal pribadi Hendra Kusuma? Apa? Ada apa ini? Apa yang terjadi di sini? Mundur. Tidak, apa-apa, saat ini kami belum membutuhkan kalian. Kau masih sangat muda, tapi lihai sekali memerintah laki-laki. Kulihat kau pasti punya hubungan gelap dengan dua pengawal ini, kan? Mulut kotor. Plak. Nia menampar Siska. Kau berani memukulku? Mulut yang tidak bisa bicara bahasa manusia memang pantas ditampar. Kau benar-benar harus membiarkan ayahku mendengar. Wanita lembut dan beradab di matanya ini sebenarnya punya kelakuan seperti apa? Kau jalang. Ini, plak. Nia menampar lagi. Tamparan ini sebagai balasan saat kau memukul nenekku di rumah sakit. Dan tamparan ini balasan saat kau menyuruhku buka baju di depan umum. Dia mengeluarkan kartu kredit tambahan dari Hendra Kusuma, sedangkan identitas dua orang ini belum jelas. Kita tidak boleh menyinggung calon Nyonya Kusuma. Nona ini, bagaimana Anda bisa memukul orang? Nona Siska ini adalah orang yang secara pribadi diberikan kartu tambahan oleh Presdir Hendra, kami tidak berani menyinggungnya. Lagi pula, identitas Anda berdua kami masih belum jelas. Tamparan ini untuk mata anjingmu yang merendahkan orang. Gila, kau sudah gila. Yang kulakukan ini tidak ada 1/1000 dari apa yang kau lakukan pada aku dan nenekku. Lihat, Hendra menelepon. Tunggu saja kau, tamatlah riwayatmu. Angkat, nyalakan pengeras suaranya. Hendra, cepat datang. Aku ditindas orang. Dua wanita yang buat onar di rumah sakit waktu itu, hari ini, mereka datang lagi cari masalah denganku dan memukulku. Kau di mana? Aku di klinik. Katanya Profesor Handoyo di sini sangat hebat, jadi aku ingin mengundangnya untuk mengobati Nyonya besar. Kau di klinik tabib? Ibuku dan Kania juga di sana. Apa? Kau di klinik tabib, ibuku dan Kania juga di sana. Apa? Tapi aku tidak melihat Nyonya besar dan Kania. Jangan-jangan, sebentar lagi aku sendiri yang akan ke sana. Baik Hendra, jangan buru-buru, aku ada di sini menunggumu. Tunggu saja kau, Hendra akan segera datang.
pasti kalian dua jalang ini merebut antrean Nyonya Besar Kusuma. Entah pakai cara apa kalian menyogok pengawalnya. Nanti kalau Hendra sampai, bersiaplah untuk mati. Kalau ku bilang kau bodoh, kau memang bodoh. Siska Maharani, berhentilah membohongi diri sendiri. Ma, jangan buang ludah untuk wanita jalang ini. Cepat cari Nyonya Besar Kusuma, itu hal terpenting. Benar, kalian ini. Nyonya Besar Kusuma sudah ditukar pun. Kalian tidak tahu? Masa kalian sungguh-sungguh mau mengobati nenek cacat ini? Iya, saya akan segera melaporkan situasinya pada Profesor Handoyo. Coba saja kalau ada yang berani bertindak. Kalau tidak kuberi pelajaran. Wanita, jalang ini makin ngelunjak. Suka mulut keras ya? Biar ku robek mulutmu. Jangan pikir mentang-mentang bawa dua pengawal sampah ini, aku akan takut padamu. Oh, ya, pengawal menepis Siska. Lepaskan aku, kalian dua gembel. Miskin ini demi balas dendam pada kami, sampai berani sewa pengawal segala. Modal kalian lumayan juga. Tidak, ini semua adalah pengawal dari keluarga Kusuma. Melindungi aku dan cucuku sudah menjadi kewajiban mutlak mereka. Pengawal keluarga Kusuma, entah sudah dicuci otak berapa kali sampai rela membela kalian. Tutup mulutmu. Pengawal keluarga Kusuma secara alami menuruti perintah tuan dari keluarga Kusuma. Apa hakmu bicara omong kosong di sini? Kau berani memukul Bella. Kalian barang tiruan. Plak, tamparan dari pengawal. Nia, tamparan ini karena kau tidak sopan bicara. Tamparan ini karena kau tidak mendidik anakmu. Tunggu saja, Hendra sebentar lagi sampai. Sekarang belum waktunya membereskan mereka. Saat papa tiba, barulah ajal kalian. Tapi ini masih belum cukup. Hari ini mengobati nenekku adalah prioritas utama. Urusan dengan kalian kita selesaikan perlahan di lain hari. Sekarang, segera menghilang dari pandanganku. Kau tunggu saja pembalasanku. Ma, orang pintar tahu kapan harus mengalah. Kita pergi dulu. Nanti kita urus lagi dua wanita jalang ini. Sedangkan kalian, Nona, Anda jangan kelewatan. Kami juga hanya bertugas sesuai aturan. Benar. Cuma kenal beberapa pengawal saja, sudah merasa diri anak konglomerat? Sepertinya kalian belum kapok kalau belum. Melihat peti mati, Nia menelepon. Halo, Papa. Nia, kenapa telepon Papa tidak diangkat? Papa, baru saja menelepon Tante Siska. Dia bilang dia juga di klinik tapi tidak melihat kalian. Papa jadi khawatir sekali. Papa sedang dalam perjalanan ke sana. Papa, tidak usah ke sini. Aku dan nenek tidak apa-apa. Sekarang kami masih di klinik. Hanya saja, aku minta Papa memecat beberapa staf di sini yang memandang rendah orang karena harta. Ada apa? Apa kau dan nenek ditindas? Kami sudah menyelesaikannya. Papa lakukan saja apa yang ku minta. Baik, Papa, mengerti. Cih, kau pikir kau lagi syuting sinetron? Benar atau tidak? Sebentar, lagi ketahuan. Halo, apa? Surat pemutusan hubungan kerja langsung dari pusat? Kenapa saya dipecat? Saya juga dipecat. Apa? Surat pemutusan hubungan kerja langsung dari pusat? Kenapa saya dipecat? Saya juga dipecat. Nona besar, kami yang buta. Kami tidak akan berani lagi. Tadi semua itu karena wanita tersebut yang memaksa kami bicara begitu. Benar, Nona Kania, kami benar-benar sadar. Salah. Tolong ampuni kami. Di rumah masih ada orang tua dan anak yang harus diberi makan. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Tolong beri kami satu kesempatan lagi. Usir mereka semua. Nenek, ayo kita cari Profesor Handoyo. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Di tempat lain, pesta penyambutan, Hendra, kau tidak tahu betapa keterlaluannya mereka. Mempermalukanku di depan banyak orang, sama sekali tidak memandangku. Sudahlah, jangan menangis lagi. Tidak pantas marah karena orang seperti itu. Paman Hendra, orang-orang itu berani menindas kami karena melihat paman dan mamaku sudah begitu lama bersama tapi tidak pernah memberikan status resmi padanya. Bella, jangan bicara begitu. Paman Hendra pasti punya pertimbangannya sendiri. Aku sudah membuat kalian menderita. Hari ini di pesta penyambutan ibuku, aku akan secara resmi memperkenalkan ibumu di hadapan seluruh keluarga dan teman. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani meremehkan kalian. Benarkah, Hendra, kau yang terbaik? Bisik-bisik tamu pesta. Wanita ini siapa? Belum pernah lihat. Entahlah. Tapi, lihat pakaian yang dikenakannya, gaun haute couture merek mewah yang cuma ada satu di seluruh dunia. Latar belakangnya pasti bukan main-main. Kudengar dia adalah wanita yang ada di samping Presdir Hendra, Siska Maharani. Menurut kalian, apa hari ini Presdir Hendra akan mengumumkan berita pernikahan mereka? Hari ini kita harus tampil sepenting mungkin, agar seluruh keluarga Kusuma tahu siapa nyonya besar masa depan yang sebenarnya. Lewat hari ini, Mama akan punya
wajah dan reputasi di Jakarta. Kita lihat saja siapa yang masih berani meremehkan kita. Hahaha, Nona Siska sungguh bersinar hari ini, putrinya juga, semakin cantik saja. Ini semua berkat perhatian Hendra, memberikan hal-hal terbaik untuk kami ibu dan anak. Presdir Hendra benar-benar tak ada duanya. Bagi Anda, ketulusan hatinya kami semua bisa melihat. Kedepannya mohon Nona Siska bisa banyak mengucapkan kata-kata baik tentang kami di depan Presdir Hendra. Tentu saja, Paman Hendra paling mendengarkan kata-kata ibuku. Kalau ibuku sudah resmi menikah dengan keluarga Kusuma, pasti ada keuntungan buat kalian. Mama, pelan-pelan jalannya. Ma, Siska benar-benar sangat berbakti, berbeda dari wanita lain. Kita sudah kehilangan banyak tahun, sekarang kita semua sudah merasakan rasa sakit, kehilangan orang tercinta. Di hari tua nanti, kita bisa saling merawat. Tentu saja, kalau ibu dan Kania tidak setuju, pernikahan ini bisa kubatalkan. Setuju? Kami sangat setuju. Benar kan, Nenek? Iya, kami setuju kalian menikah. Baguslah. Ibu, terima kasih atas pengertiannya. Malam ini akan kuumumkan kabar gembira ini. Siska Maharani, Bella, kejutan ini pasti akan membuat kalian tidak akan melupakannya seumur hidup. Baiklah, ayo kita masuk. Presdir Hendra, hal-hal yang Anda perintahkan sudah disiapkan. Namun, perlu Anda periksa lagi. Baik, aku mengerti. Ibu, aku menyiapkan hadiah lamaran. Untuk Siska, aku harus melihatnya sebentar. Baik, pergilah. Aku dan Nia akan masuk duluan. Aku segera kembali. Nia, jaga nenek dengan baik. Nia, ayo, masuk. Mari kita temui si calon Nyonya Kusuma itu. Di dalam ruang pesta, dua orang ini siapa? Sepertinya wajah baru, wanita tua. Di kursi roda itu, mungkinkah dia Nyonya Besar Kusuma? Dan yang di sebelahnya, pasti putrinya Presdir Hendra, Nona Kania. Nyonya Besar, aura Anda sangat baik. Selama bertahun-tahun Anda selalu memulihkan diri, kami ingin berkunjung, tapi Anda selalu menolak tamu. Sekarang akhirnya bisa melihat Anda. Benar, Nona Kania juga tidak pernah ikut acara keluarga seperti ini. Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu, ternyata sekarang sudah sebesar ini. Ma, ada apa di sana? Kudengar Nyonya Besar Kusuma dan cucunya datang. Ini kesempatan bagus untuk tampil. Kita harus memberikan kesan yang baik pada mereka. Ayo pergi, minggir. Maaf, Nyonya Besar dan Nona Besar sedang istirahat. Tolong jangan ganggu. Kukatakan sekali lagi, minggir. Kau tidak tahu siapa yang kau halangi? Ini, biarkan dia mendekat. Ibu mertua, saya Siska Maharani. Dari dulu saya selalu ingin menemui Anda, tapi kudengar Anda butuh ketenangan jadi kami tidak berani mengganggu. Mam, kenapa kalian? Kenapa kalian ada di sini? Karena pesta penyambutan ini, sejak awal diadakan untukku. Ma, apa dia benar? Ibu dari Hendra Kusuma? Tidak mungkin. Ini mutlak tidak mungkin. Bagus ya, kalian dua wanita jalang. Demi balas dendam padaku, kalian sampai nekat menyelinap ke sini. Satpam, Satpam, Satpam. Nyonya, ada masalah apa? Kenapa membiarkan sembarang orang masuk? Tuan, Nyonya, apakah kalian memiliki surat undangan? Kami tidak butuh surat undangan. Kalian semua dengar? Tidak ada surat undangan. Berarti kalian diam-diam menyusup masuk. Demi membalas dendam padaku, kalian benar-benar rela bersusah payah ya? Apa maksudmu? Maksudnya, mereka ini bukan Nyonya Besar Kusuma dan Nona Besar keluarga Kusuma. Tentu saja, bukan. Tadi siang kami baru saja bertemu di klinik. Aku sebenarnya mau mengundang Profesor Handoyo untuk mengobati Nyonya Besar, tapi dua wanita jalang ini malah merebut kuota antreannya. Sekarang mereka entah pakai cara apa, mendengar kabar soal pesta penyambutan ini, dan sengaja datang untuk menyamar. Sampai kapan kalian mau menipu orang di keluarga Kusuma? Kau jangan memfitnah sembarangan di sini. Aku memfitnah. Tuan-tuan, nyonya-nyonya yang ada di sini, apa kalian pernah melihat dua orang ini sebelumnya? Apakah mereka ini Nyonya Besar Kusuma dan Nona Besar? Nyonya Besar Kusuma sih belum pernah saya lihat. Nona Kania kami memang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Benar. Nyonya Besar Kusuma terus-menerus dirawat dan tidak menemui tamu. Nona Kania apalagi, dia tidak pernah ikut pesta keluarga dan tidak pernah muncul di acara publik. Kalau begitu benar, kalian dua wanita jalang berani sekali menyamar? Cari mati? Kami tidak menyamar. Nenekku adalah ibu dari Hendra Kusuma Ningrum Kusuma, dan aku adalah putri Hendra Kusuma Kania Kusuma. Bicara panjang lebar, mana buktinya? Bisa tunjukkan buktinya. Bukti yang kau mau ada di sini? Ini adalah foto kebersamaanku dan papa. Wow, kalau ada fotonya bersama, mestinya ini asli, kan? Iya, ada foto, ada fakta. Hanya satu
Foto bisa membuktikan apa? Sekarang teknologi editan, Photoshop, sudah sangat canggih, siapapun bisa memalsukannya. Menurutku ini cuma editan palsu yang kalian kerjakan mati-matian. Benar, ini pasti palsu. Foto statis seperti ini, mana bisa jadi patokan? Mereka ini alasannya masuk akal juga, sekarang memang banyak teknologi palsu untuk menipu orang. Sekumpulan rumput di atas tembok, yang goyah terbawa angin. Gampang sekali percaya omongan orang. Benarkah? Lalu, menurutmu bukti seperti apa yang bisa dianggap asli? Apa perlu aku lakukan? Panggilan video langsung dengan ayahku di sini biar kalian percaya? Benar, kalau video call baru kami percaya. Ayo telepon. Coba telepon kalau kau wanita. Jalang ini berani. Hahaha, tidak berani kan? Kalau tidak berani cepat sana. Pergi, minggat. Hahaha, Ma, karena dia benar-benar melakukan panggilan video, pasti dia cuma pura-pura saja. Nia, ada apa? Apa kau menungguku, Papa? Apakah urusan Papa di sana lancar? Sudah hampir selesai. Kalian nikmati saja. Pestanya dulu, Papa segera menyusul. Baik Papa, cepatlah. Kami tidak sabar, menunggu Papa datang. Baiklah, jaga nenek dengan baik. Bagaimana, sekarang, kalian harusnya percaya kan? Ini benar-benar Presdir Hendra. Sepertinya, mereka tidak berbohong. Pakai video AI deepfake saja mau mengelabui kita. Semuanya, jangan tertipu. Presdir Hendra di seberang sana pasti cuma editan deepfake. Bikin video gabungan seperti itu apa susahnya? Bahkan suaranya pun bisa ditiru. Jadi kalian ini sama sekali tidak punya bukti yang nyata. Memang benar, temanku pernah ditipu uang oleh penipu pakai video AI. Kalau begitu mereka ini pasti penipu. Kasih foto dibilang editan. Kasih video dibilang AI deepfake. Apa aku harus minta ayahku berdiri di sini secara langsung, baru kalian percaya? Dan kalian orang-orang oportunis ini. Angin bertiup ke mana, kalian condong ke sana, orang lain bicara apa langsung percaya. Sudahlah, Hendra sebentar lagi datang. Benar atau palsu, nanti akan ketahuan dengan sendirinya. Kalian tidak akan bisa bertahan sampai waktu itu. Mau apa kau? Kalau Hendra sampai melihat dua orang ini buat onar di pesta penyambutan ibunya, dia pasti akan marah besar. Semuanya, malam ini adalah pesta penyambutan. Penting untuk Nyonya Besar Kusuma, bagaimana bisa membiarkan dua orang tak jelas, asal-usulnya ini bikin onar di sini? Nona Siska benar. Presdir Hendra itu bukan orang yang berani kita singgung. Lebih baik minta mereka pergi dulu, tunggu Presdir Hendra datang baru diputuskan. Sudah dengar? Mumpung sekarang aku masih bicara baik-baik, silakan kalian segera pergi. Ah, wanita jalang, ini, kau berani mendorongku. Kudorong memang kenapa, yang kau perbuat padaku, lebih dari sekadar ini. Wanita jalang, berani membantah. Hari ini kau harus berlutut meminta maaf padaku. Hari ini, kau harus berlutut meminta maaf padaku, yang seharusnya berlutut minta maaf itu kalian. Ma, jangan buang waktu lagi dengan mereka. Karena mereka tidak tahu diuntung, harusnya pukul saja, sampai mereka berlutut memohon ampun, seperti di rumah sakit waktu itu. Kalian berani menyebut-nyebut soal di rumah sakit? Kalian lupa, siapa yang waktu itu, seperti anjing liar yang kehilangan tuannya, kuinjak-injak memohon ampun, padaku? Kau. Hari ini kalau tidak berlutut minta maaf, kalian jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Begini saja, lupakan sajalah. Menyuruh orang berlutut itu tidak baik. Iya, bicara baik-baik saja. Menyuruh orang berlutut, rasanya terlalu berlebihan. Aku ingat kalian semua ini mitra bisnis inti dari Kusuma Group kan? Siapa aku? Tidak perlu aku jelaskan lagi. Kusuma Group di masa depan akan jadi milikku. Apa yang harus kalian lakukan sekarang? Kalian harusnya sudah sangat jelas. Nona Siska benar. Silakan kalian segera berlutut dan minta maaf. Benar, cepat berlutut minta maaf lalu pergi dari sini. Kalian akan menyesal karena telah mengucapkan kata-kata itu. Pengawal, cepat, tahan mereka. Tahan. Semuanya di sini. Apa ada yang mengenali benda ini? Ini gelang giok yang dibeli Jenderal Kusuma dulu dalam lelang seharga puluhan miliar rupiah, dan dibuat oleh pengrajin terbaik menjadi satu-satunya di dunia. Ini adalah benda pusaka Nyonya Besar Kusuma. Melihat gelang ini sama dengan melihat beliau. Astaga, Anda benar-benar Nyonya Besar Kusuma? Astaga, Anda benar-benar Nyonya Besar Kusuma? Nyonya Besar Kusuma, kami yang bermata buta telah menyinggung Anda. Benar, mohon Nyonya Besar memaafkan kami. Hendra, Kusuma pernah cerita soal gelang giok ini padaku. Tapi, kenapa gelang ini bisa ada di tangan nenek cacat ini? Karena gelang ini adalah pemberian dari mendiang suamiku padaku. Gelang ini pasti kalian curi.
melihat penampilan miskin melarat begini. Mana mungkin kalian punya perhiasan semahal ini, beraninya kalian. Sudah tahu ini gelang penting milik Nyonya Besar, malah berani mencurinya. Kalau ketahuan Nyonya Besar, kalian pasti mati. Cepat, kembalikan gelang itu padaku. Gelangku, bahkan untuk kau sentuh pun kau tidak pantas. Kau tua bangka, berani memukulku. Berhenti. Nyonya Besar, Presdir, Hendra sebentar lagi datang, biar saya kesini dulu untuk melihat situasinya. Bukankah ini kepala pelayan yang selama ini bekerja di keluarga Kusuma? Pantas saja. Oh, aku tahu sekarang. Ternyata pacar lama nenek tua ini yang datang. Hahaha, semuanya. Lihat kan? Sepasang pria dan wanita ini sejak dulu sudah punya hubungan gelap. Gelang ini sudah pasti barang curian yang diberikan tua bangka ini padanya. Gelang ini sudah pasti barang curian yang diberikan tua bangka ini padanya. Kau berani memfitnah nenekku dan kakek budi. Kurang ajar. Saya telah mengabdi di keluarga Kusuma selama 40 tahun. Gelang giok ini adalah benda yang langsung dipakaikan oleh Jenderal Kusuma di ranjang kematiannya dengan sisa tenaga terakhirnya untuk Nyonya Besar. Perasaan sedalam ini mana boleh dinodai olehmu. Paman Budi telah menyerahkan seluruh hidupnya untuk keluarga Kusuma. Kata-katamu itu tidak hanya menghina aku dan dirinya, tapi juga menghina seluruh keluarga Kusuma. Mengotori pandangan kami, semua, terus saja bersandiwara. Karena kalian sudah tahu betapa berharganya gelang ini, kalian berani mengambilnya sembarangan? Cepat serahkan. Aku beri kalian satu kesempatan terakhir. Mereka ini mencuri. Siapa yang bisa merebut? Kembali gelang itu akan dapat pahala besar. Kusuma Group tidak akan membiarkan kalian rugi. Kalian mau apa? Jangan-jangan kalian benar-benar percaya omong kosongnya, tapi apa yang dia bilang memang masuk akal. Kalau begitu, serahkan saja gelangnya. Mimpi. Semua pengawal dengarkan. Siapa yang bisa menangkap dua wanita jalang ini, akan kuberikan uang tunai 2 miliar rupiah di tempat. Siska Maharani, kau pikir kau siapa? Apa hakmu memberi perintah seenaknya di wilayah keluarga Kusuma? Hanya mengandalkan ini. Ini adalah kartu kredit tambahan tak terbatas yang diberikan langsung oleh Hendra padaku. Aku mau gesek berapapun terserah aku. Tapi terima kasih sudah mengingatkanku. Nia, telepon sekretaris Andi, minta matikan kartu ini. Nia, telepon sekretaris Andi, minta matikan kartu ini. Kau lucu sekali, kau pikir sembarang menelepon bisa mematikan kartuku? Kau pikir kau lagi main rumah-rumahan? Kalian semua, cepat rebut gelang itu. Apa kalian tidak mau uangnya? Ku bilang 2 miliar ya 2 miliar. Wah, benar-benar dibekukan. Tidak mungkin. Kenapa bisa begini? Wanita jalang, apa yang sudah kau lakukan? Ini pasti ulahmu. Siska Maharani, keras kepala, kalian semua bersekongkol menindasku. Kalau Hendra sudah datang, aku akan memintanya mengusir kalian semua. Waktu kau memukul nenekku tanpa alasan yang jelas di rumah sakit hingga hampir membunuhnya, apa kau pernah memikirkan konsekuensinya? Keluarga Kusuma kami mutlak tidak akan menerima orang yang moralnya serendah dirimu. Apa yang terjadi? Berani memukul mamaku. Kau, wanita jalang ini. Apa kau pikir aku masih semudah itu ditindas? Segala rasa penghinaan yang kalian timpakan padaku dan nenekku, akan kucatat dan kukembalikan pada kalian berlipat ganda. Lepaskan aku, kau wanita jalang. Hendra masuk. Siapa yang bisa memberitahuku? Ada keributan apa ini? Presdir, Hendra, Anda akhirnya datang juga. Ada 2 wanita buat onar di sini, sekarang, sedang menindas tunangan Anda. Apa? Cepat bawa aku ke sana. Hendra, kau, akhirnya datang. Mereka berkomplot menindasku. Paman Hendra, ini, mereka. Hari ini di klinik mereka sengaja cari masalah, dan 2 wanita jalang, ini sekarang malah berani menyamar jadi Nyonya Besar Kusuma dan putri Anda. Orang seperti kalian yang suka menindas orang, aku belum sempat cari kalian malah berani mengantar nyawa sendiri. Ini adalah ganjaran untuk mereka. Suara ini, bubar. Hendra, Ibu, Nia, kenapa kalian ada di sini? Kalian, tidak apa-apa? Hendra, kau memanggilnya apa? Ibu, dia memanggil wanita tua itu ibu? Hendra. Kau baru saja memanggilnya. Apa dia benar-benar ibumu? Dia benar-benar putrimu? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa hal ini bisa dipalsukan? Sebenarnya apa yang baru saja terjadi? Papa, mereka tidak percaya kalau aku adalah putrimu. Mereka tidak mengakui identitas nenek dan aku. Siska Maharani dan Bella juga menghasut orang-orang ini untuk mengusir kami. Apa sebenarnya yang terjadi? Siska Maharani. Apa kau berani menceritakan secara rinci apa yang terjadi sebelumnya pada ayahku? Bagaimana kau membawa orang-orang untuk mengusirku dan nenek?
Dan, bagaimana kau menghina kami? Kania, ini semua salah paham. Jangan, sentuh aku dengan tangan kotormu. Aku sudah berkali-kali memberitahumu dengan jelas. Aku adalah Putri Hendra Kusuma. Ini adalah nenekku. Tapi kalian tetap tidak mau percaya. Kalian terus-menerus memaki nenekku, bilang kami penipu yang menyamar, bahkan mau mengusir kami. Apakah semua ini bukan ulahmu, Siska, Maharani, dan kau Bella? Gawat, gawat, tamatlah kita. Kita ternyata malah membantu orang luar untuk menindas Nyonya Besar Kusuma. Kita salah percaya orang. Kita semua sudah ditipu oleh Siska Maharani. Jadi yang mereka katakan dari tadi, semuanya benar. Kalian benar-benar Ningrum Kusuma dan Kania Kusuma. Nyonya Besar, tolong maafkan saya. Tenang saja. Seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Ini semua salah paham. Saya benar-benar tidak tahu kalau itu Anda. Salah paham, kau menghinaku dengan segala cara, sampai hampir merenggut nyawaku. Sekarang cuma dengan satu kalimat ringan salah paham, kau mau menganggapnya selesai? Kau menghinaku dengan segala cara, sampai hampir merenggut nyawaku. Sekarang cuma dengan satu kalimat ringan salah paham, kau mau menganggapnya selesai? Kalian berani diam-diam mencelakai ibuku dan putriku di belakangku. Siapa yang memberi kalian nyali? Bukan begitu, Hendra. Dengarkan penjelasanku. Mana mungkin aku dengan sengaja melukai Nyonya Besar dan Kania? Aku menganggap mereka seperti keluargaku sendiri. Aku menganggap mereka seperti keluargaku sendiri. Ini benar-benar kesalahpahaman yang besar. Kalau begitu coba katakan, apa yang sudah kalian lakukan pada ibuku dan putriku? Katakan. Kami cuma sekarang baru tahu pura-pura bisu. Bukannya tadi, kau sangat hebat, karena kau tidak berani bicara, biar aku yang mengatakannya. Untukmu, tamat sudah. Sejak aku dan nenek masuk ke ruang pesta ini, kau, Siska Maharani, mengandalkan statusmu sebagai calon nyonya rumah keluarga Kusuma, menganggap tempat ini sebagai wilayahmu. Kau membuat onar, berbuat semena-mena. Kau tidak hanya mau merebut gelang nenekku, tapi kau juga menghasut semua orang, menyuruh aku dan nenek berlutut minta maaf pada kalian. Keterlaluan kau Siska Maharani. Kau berpura-pura sangat lembut dan anggun di depanku, di belakang ternyata kau punya hati sekejam ular. Hendra, bukan begitu. Aku tidak ingin menyakiti mereka. Itu semua salah paham, sungguh. Kau menindas ibuku, melukai putriku, itu sama saja menusuk jantungku, menginginkan nyawaku. Mereka adalah orang-orang yang paling sejati bagiku, Hendra Kusuma, di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang akan kulindungi, walau nyawa taruhannya. Bagaimana bisa kau memperlakukan mereka seperti ini? Hendra, dengarkan aku. Aku sungguh tidak mengenali mereka adalah Nyonya Besar dan Kania. Mereka berpakaian sangat sederhana, bagaimana aku bisa berpikir mereka adalah anggota keluarga Kusuma? Kalau aku tahu dari awal, aku pasti berlutut melayani mereka. Mana mungkin aku berani tidak hormat pada mereka? Benar, Paman Hendra, yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Kami benar-benar tidak tahu identitas mereka. Kalau kami tahu, beri kami 100, keberanian pun kami tidak akan berani. Bagus sekali, yang tidak tahu tidak bisa disalahkan. Apa karena aku bukan ibu dari Hendra, kalian boleh dengan semena-mena menghinaku? Kalau Nia bukan nona besar keluarga Kusuma, kalian boleh menginjak-injaknya. Perbuatan kalian hari ini telah membongkar sifat kejam dan jahat di tulang-tulang kalian. Orang bermoral rendah yang menindas sesama, menggunakan kekuasaan, kalian selamanya tidak pantas masuk ke pintu keluarga Kusuma. Gawat. Sepertinya si tua bangka dan wanita jalan kecil ini benar-benar tidak akan melepaskanku. Kejadian hari ini mungkin masih bisa dikesampingkan, tapi kejadian di rumah sakit itu mutlak tidak boleh sampai Hendra mengetahuinya. Kalau tidak, semuanya akan tamat. Batin Siska, Hendra, hari ini memang salahku. Aku mengaku aku bertindak terlalu ekstrem. Tapi mereka belum tentu sebaik yang kau bayangkan. Hari ini, jelas-jelas mereka yang terus-menerus menindas aku dan Bella. Lagi pula, saat kau datang kau juga melihatnya sendiri. Tapi justru merekalah yang menindas aku dan mamaku. Sekarang malah memutarbalikkan fakta. Kalian masih punya muka bilang itu salah mama dan anak perempuanku? Mereka sudah banyak menderita, sekarang masih difitnah oleh kalian. Dulu, kenapa aku bisa ditipu oleh wanita berhati jahat sepertimu? Kalau bukan, karena kalian bicara kasar sejak masuk, menghina dengan segala cara, mana mungkin aku memperlakukan kalian seperti itu? Sampai sekarang kalian masih cuci tangan melempar tanggung jawab, benar-benar tidak bisa diobati lagi. Jelas-jelas, kalian yang memukulku begitu melihatku. Kurasa ini balas dendam kalian untuk urusan di klinik tadi pagi. Hendra, pagi ini aku pergi ke klinik bekas merah di wajahku ini karena ditampar oleh mereka.
Benar, aku dan mamaku terus dipukul. Tangan mereka begitu keras, kami ini korbannya. Kalau tidak percaya, tanya saja pada mereka. Hari ini bukankah kami yang terus dipukuli? Bukankah mereka berdua yang terus menindas kami? Memang Nona Siska dan putrinya terus-menerus dipukul. Hendra, kami hanya tidak ingin terlalu parah ditindas. Ini sepenuhnya pembelaan diri. Coba kau pikirkan, kalau bukan karena kalian yang sudah terlalu keterlaluan, bagaimana mungkin aku bertindak begitu? Kau tidak tahu sifatku. Selama kita saling mengenal, kapan aku pernah memulai permusuhan dengan orang lain? Paman Hendra, kau pasti sangat tahu bagaimana moral ibuku. Kalian sudah kenal begitu lama. Ibuku bahkan tidak tega menginjak seekor semut. Bagaimana mungkin ia bersikap jahat pada orang lain tanpa alasan? Siska, Maharani, kau berani sekali mengungkit soal klinik. Aku tanya padamu, di klinik, siapa yang mengandalkan sedikit uang busuk, lalu mau merebut jadwal berobat? Nenekku? Siapa yang bilang-bilang mau mengusir kami dari Jakarta? Kalau waktu itu aku kenal kau nona besar keluarga Kusuma, mana mungkin aku berbuat begitu? Aku hanya ingin berbakti pada ibu, ingin mencarikan dokter sakti untuk mengobati ibu. Kebaktianku ini, langit dan bumi bisa jadi saksinya. Bagus, bakti yang luar biasa. Lalu, apakah kau memberitahu papa, hari itu di rumah, sakit apa saja yang telah kau perbuat pada aku dan nenek? Omong kosong apa yang kau katakan? Aku tidak melakukan apa-apa. Ini fitnah. Aku belum bilang apa-apa. Bagaimana kau bisa tahu ini fitnah? Atau karena kau merasa bersalah? Papa, bukankah papa selalu ingin tahu, orang yang mencelakai nenek dan aku, sampai seperti itu di rumah sakit siapa? Sekarang aku bisa memberitahumu, pelaku utamanya adalah Siska Maharani dan Bella. Apa yang kau bilang? Penyakit jantung nenekmu kumat masuk ICU, dan kau dipukuli sampai dirawat, itu perbuatan mereka. Benar, semua ini perbuatan dua wanita berhati ular tak berhati nurani. Ini, kalian binatang, sampai hati mencelakai ibuku dan putriku seperti ini, aku akan mencincang kalian hidup-hidup. Paman Hendra, lepaskan mamaku. Semua, itu bohong. Mereka berbohong. Benar Hendra, aku tidak melakukan apa-apa, mereka memfitnah. Papa, lepaskan dia. Aku mau lihat bagaimana lagi dia memutarbalikkan fakta soal nenek dan aku. Kalau kau merasa tidak berbuat apa-apa, kenapa mereka menuduhmu tanpa sebab? Aku dan Bella benar-benar tidak melakukan apa-apa. Kalau yang mereka katakan itu benar, tolong tunjukkan buktinya. Benar, kalau tidak ada bukti, jangan memfitnah orang di sini. Syukurlah aku sudah berpikir selangkah lebih maju, aku sudah meminta direktur utama menghapus semua CCTV rumah sakit hari itu. Sekarang sudah tidak ada bukti, kita lihat apa yang bisa kalian lakukan padaku. Batin Siska. Kalau ada bukti, jangan bicara sembarangan. Benar, segala sesuatu harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, tidak baik menuduh sembarangan. Nona Kania, apakah Anda bisa menunjukkan buktinya? Kalian bilang, aku tidak bisa mengeluarkan bukti? Semua orang, silakan lihat ke layar besar. Biarkan semua orang melihat wujud aslimu. Video CCTV rumah sakit diputar. Ini apa? Astaga, ini terlalu kejam. Ternyata ini sungguhan. Ini sangat tidak manusiawi. Wanita berhati racun, selama ini aku begitu mempercayaimu, kau ternyata memperlakukan orang terdekatku seperti ini. Kau masih mau bicara apa? Penjelasan apa lagi yang mau kau berikan? Tidak mungkin. Ini mutlak tidak mungkin. CCTV-nya jelas-jelas sudah dihapus. Aku sendiri yang melihat direktur utama menghapusnya. Kau memang menyuruh direktur utama menghapusnya. Tapi kau tidak menyangka bahwa pada hari itu di rumah sakit juga terjadi kasus kerusuhan medis besar. Semua CCTV memiliki cadangan hukum, sistem backup keamanan. Siska Maharani, kau memperhitungkan segalanya. Tapi kau melewatkan hal ini. Inilah balasan yang pantas untukmu. Bagaimana mungkin? Kalau kau lebih teliti, kau akan menyadari bahwa direktur utama yang membantumu menghapus CCTV itu, 3 hari yang lalu sudah diberhentikan sementara untuk penyelidikan. Apa? Kilas balik dengan direktur utama. Halo, Direktur Wahyu. Saya Kania Kusuma. Apa? Kenapa Anda? Bukankah Anda wanita miskin yang kemarin? Apakah saya perlu menjelaskan lebih banyak? Nona besar Kusuma. Nona punya hati yang luas. Hari itu saya tidak berniat memperlakukan Nona seperti itu. Siska Maharani yang memaksa saya. Saat itu saya tidak tahu identitas Nona. Saya tidak berani menyinggungnya, jadi saya hanya menuruti perintahnya. Nona besar, mohon ampuni. Saya. Sekarang ku beri kau 2 pilihan. 1, serahkan rekaman CCTV rumah sakit hari itu. 2, langsung masuk kantor polisi. Nona Kania, CCTV-nya sudah disuruh hapus oleh Siska Maharani.
Kalian pikir menghapus CCTV berarti masalah selesai? Sistem backup rumah sakit di hari itu kan terhubung langsung dengan pihak kepolisian. Kau ini sedang melanggar hukum kriminal. Saya serahkan. Saya serahkan semuanya. Saya akan berikan rekamannya pada Anda. Mulai sekarang kau dinonaktifkan. Tunggu penyelidikan lanjutan. Nona Kania, mohon berbaik hati. Saya juga dipaksa oleh Siska Maharani. Saya juga dipaksa olehnya. Kembali ke masa kini wanita berhati racun ini. Mataku benar-benar buta. Membawa wanita berhati ular sepertimu ke rumahku. Kau hampir saja membunuh satu-satunya keluargaku. Hendra, kau sekarang akhirnya tahu kan? Aku dan Nia hampir mati di tangan mereka. Aku. Bukan begitu. Buktinya sudah kuat, apalagi yang mau kau katakan? Rekaman CCTV ini, serta kesaksian dari para pasien dan dokter, catatan rumah sakit semuanya ada di sini. Hendra, dengarkan penjelasanku. Bukti ini sangat memberatkan. Ini semua perbuatan wanita berhati racun sepertimu. Kau masih mau berdalih, Paman Hendra? Bukankah ini namanya tak kenal maka tak sayang? Ini semua cuma salah paham. Tak kenal maka tak sayang? Kau masih punya muka ngomong begitu. Benar kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalian berdua wanita kejam, benar-benar tidak punya hati nurani. Presdir Hendra, orang seperti ini tidak boleh dimaafkan. Mereka hampir membunuh nyonya besar dan nona besar di rumah sakit. Hari ini pun mereka membuat kekacauan di pesta penyambutan. Kalau orang dengan moral serendah ini sampai masuk ke keluarga Kusuma, akan ada bencana tiada akhir di masa depan. Kau cuma pelayan bawah, apa hakmu ikut campur di sini? Kurang ajar, Paman. Budi sudah di keluarga Kusuma selama 40 tahun, dia sudah kuanggap setengah keluargaku sendiri. Kau ini siapa beraninya bicara begitu padanya? Pasangan ibu dan anak ini memang suka menjilat atas dan menindas bawah. Hanya karena nyonya besar dan nona Kania berpakaian sederhana, mereka langsung menilai identitas mereka dan melakukan penindasan serta penyiksaan. Mereka bahkan memfitnah saya dan nyonya besar di hadapan semua orang. Apa? Dia bilang apa? Dia menyebar rumor bahwa saya dan nyonya besar punya hubungan gelap. Dia bilang gelang pusaka. Keluarga ini adalah barang curian yang saya berikan kepada nyonya besar. Mereka bahkan mau merebut paksa gelang nyonya besar. Kalian dua wanita dengan hati sekotor ini. Gelang ini adalah pemberian ayahku di detik-detik terakhir hidupnya, dipakaikan langsung dengan tangannya sendiri kepada ibuku. Selama 40 tahun tak pernah dilepas, beraninya kalian menodainya. Hendra, tolong maafkan. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku rela melakukan apa saja untuk menebusnya. Saat kau memperlakukan ibuku dan putriku seperti itu, apa kau pernah memikirkan soal pengampunan? Ampun. Hendra. Demi perasaan kita di masa lalu, mohon kau buka sedikit pintu maaf. Siska Maharani, pernah bersamamu, adalah aib terbesar dalam hidup seorang Hendra Kusuma. Aku salah, Hendra. Maafkan aku benar-benar sadar salah. Aku akan pergi minta maaf pada mereka. Nyonya besar, ini salahku. Aku tidak seharusnya begitu. Aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Mohon maafkan aku akan bersujud dan sungkem padamu. Paman Hendra, tolong tenang. Kedepannya kita masih harus hidup bersama setiap hari. Masakan hanya karena masalah kecil ini sampai merusak hubungan kita? Aku dan mamaku sungguh sadar salah. Sepertinya ingatan kalian tidak sebaik ingatan nenek tua ini. Sejak awal aku sudah bilang padamu, kau selamanya tidak mungkin bisa menikah dengan keluarga Kusuma. Siska Maharani, kata-kata ini sudah kubilang padamu dari awal. Perilakumu tidak pantas masuk ke keluarga Kusuma. Nyonya besar, aku sadar salah. Aku benar-benar sadar salah. Tolong beri aku satu kesempatan untuk berubah. Aku bersumpah, kedepannya aku pasti akan menganggapmu seperti ibu kandungku sendiri. Apa kau amnesia? Bukankah tadi kau dengan sangat yakin bersumpah bahwa semua kejadian kejam di rumah sakit itu bukan perbuatan kalian? Papa, mereka tidak hanya ingin merebut gelang nenek. Yang benar-benar ingin mereka rebut mungkin seluruh aset dari Kusuma Group. Apa? Aku sudah menyelidiki. Mantan suami Siska Maharani tidak mati. Dia membohongimu. Dia dan mantan suaminya, Surya Saputra, memang sudah mengurus perceraian. Tapi mereka diam-diam bertemu hampir setiap minggu. Hendra, jadi kau selama ini membohongiku? Setiap selesai bertemu, Surya Saputra akan pergi melunasi sebagian utang ke Lintah Darat. Sangat sulit bagiku untuk tidak curiga. Kalau Surya sengaja memalsukan kematiannya demi menguras harta keluarga Kusuma, kau bohong. Ini fitnah. Hendra, jangan percaya padanya. Ini semua rekayasa. Fitnah atau bukan, mari kita dengar langsung dari pihak terkait. Betul dia. Tahun lalu,
mantan suaminya Surya Saputra menggunakan uang pensiun ayahku untuk main lintah darat, pinjol, katanya 3 bulan lunas. Sekarang orangnya tidak tahu kemana. Suamiku demi membayar lintah darat si Surya Saputra, terpaksa kerja kasar di proyek, lalu jatuh dari perancah bangunan. Sekarang dia masih berbaring di rumah sakit. Surya Saputra berutang padaku 1 miliar rupiah. Dia bilang kalau mantan istrinya sudah menikah ke keluarga kaya, dia akan bayar lunas. Siska, apa kata-kata ini yang kau ajarkan? Tidak seperti itu. Aku tidak kenal mereka. Ini adalah mutasi rekening mantan suamimu Surya Saputra selama 2 tahun terakhir. Setiap bulan, selalu ada transfer uang dari rekeningmu. Total keseluruhannya sudah melebihi 100 miliar rupiah. Siska Maharani, ada apa ini sebenarnya? Pantas saja. Bulan lalu ku dengar Surya Saputra membual saat mabuk. Dia bilang mantan istrinya sebentar lagi akan jadi nyonya besar Kusuma Group. Saat itu terjadi, seluruh aset Kusuma Group akan jadi milik mereka. Iya, dia juga bilang asal mantan istrinya menguasai harta Kusuma Group, dia bisa melunasi semua utangnya. Siska Maharani, saksi dan bukti semuanya ada di sini. Apa kau masih mau keras kepala? Apa perlu aku membawa Surya Saputra masuk untuk berkonfrontasi langsung? Dia sekarang sedang menunggu di mobil di luar. Aku tidak mau memanggilnya masuk. Hendra, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Penjelasan apa lagi yang kau punya? Pantas saja kau selalu mendesakku untuk membuat wasiat, selalu bertanya soal struktur saham perusahaan. Ternyata ini niat busukmu. Sudah, kuduga wanita ini hatinya tidak beres. Yang dia incar bukanlah dirimu, tapi puluhan triliun kekayaan keluarga Kusuma. Bukan seperti itu. Kami ditekan oleh lintah darat itu. Kami tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain? Tidak punya pilihan lain lalu kau boleh menjebak dan merebut kekayaan keluarga Kusuma. Tidak punya pilihan lain, lalu kau boleh membuat begitu banyak keluarga hancur berantakan. Ayahku sekarang masih di rumah sakit, menunggu biaya operasi. Karena percaya omong kosong Surya Saputra, uang penyelamat nyawanya aku pinjamkan. Kumohon, tolong kembalikan uangku. Anakku harus sekolah. Suamiku juga butuh biaya berobat. Hendra, aku benar-benar diancam oleh Surya Saputra. Dia punya rahasiaku, aku terpaksa menurutinya. Benarkah, Siska Maharani? Sudah sampai di titik ini kau masih mau berbohong? Tunggu sampai aku mendapatkan aset keluarga Kusuma. Kita akan kabur jauh. Kita bawa Bella ke luar negeri untuk hidup mewah. Rekaman suaramu sendiri masa kau tidak kenal? Jangan bilang ini juga karena diancam. Aku yang bodoh. Aku yang pantas mati. Tapi aku sungguh-sungguh cuma gelap mata sesaat. Tolong beri aku kesempatan untuk menjadi manusia baru. Kau pikir sujud 5 kali, mengucapkan kalimat manis, dan mengeluarkan air mata bisa menghapus semua perbuatanmu? Bisa menebus penderitaan yang kau timbulkan pada keluarga-keluarga tak bersalah. Ini tidak bisa. Kalau begitu pukul saja aku. Kalian ingin aku melakukan apapun aku mau. Aku, Bella, kau juga pukul aku. Kami salah, semuanya adalah kesalahan kami. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami. Siska Maharani, Bella. Sekarang bicara soal maaf. Sudah terlambat. Kalian menangis bukan karena kalian sadar kalian salah, tapi karena kalian tahu kalian tidak akan pernah bisa masuk keluarga Kusuma, tidak bisa menikmati kemewahan dan kekayaan sesuka hati kalian lagi. Berhenti berpura-pura, Ma. Sudahlah, kita menyerah saja. Tidak bisa masuk keluarga Kusuma, jangan sampai kita malah masuk penjara. Ayo kita pergi. Tidak, aku tidak mau menyerah. Hendra, kumohon beri aku satu kesempatan lagi. Aku rela melakukan apa saja. Ma, ayo kita pergi. Paman Hendra, ini semua salah kami. Kami tidak seharusnya bermimpi masuk keluarga Kusuma, kami terlalu serakah. Kami akan pergi, sekarang, tidak akan pernah mengganggu orang yang kalian cintai lagi. Kami pergi. Sudah sampai pada tahap ini, kalian pikir kalian bisa kabur begitu saja? Papa, orang-orang seperti ini harus diserahkan kepada pihak yang berwajib. Paman Budi, telepon polisi. Siap, Nona Besar. Siska Maharani, Bella. Apa, kalian tahu tindak pidana apa saja yang sudah kalian lakukan? Siska Maharani, di rumah sakit kau terang-terangan merampas properti dan berniat melukai. Itu masuk pasal penganiayaan dan pencemaran nama baik. Kau dengan sengaja menipu aset keluarga Kusuma, itu masuk tindak pidana penipuan. Hukuman kumulatifnya minimal, di atas 10 tahun penjara. Tidak, hidupku tidak boleh hancur begini saja. Bella, sebagai kaki tangan kau juga ikut serta dalam penganiayaan. Tingkat keparahannya sangat serius, dan juga ada pencemaran nama baik.
masa tahananmu juga tidak akan singkat. Aku tidak mau masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara, Ma. Ayo kita cepat lari. Mau lari? Waktu kau membuat suamiku mati, apa kau pernah memikirkan hari ini? Sampah masyarakat seperti kalian memang harus membusuk di penjara. Siska Maharani, Bella, sampai di titik ini, semua itu adalah murni kesalahan kalian sendiri yang pantas kalian dapatkan. Siska Maharani, Bella. Anda diduga melakukan penipuan, pemerasan, dan beberapa kejahatan ekonomi lainnya. Silakan ikut kami ke kantor polisi untuk diperiksa. Kami sudah berlutut memohon ampun, apalagi maumu, Hendra Kusuma. Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Uang yang kau berikan itu adalah uang yang kau utang pada kami, betul. Aku menemanimu sekian lama, setiap peser yang kau berikan adalah kompensasi. Tapi sekarang kau malah mau mengirimku ke penjara, kau ini benar-benar tidak punya perasaan. Siska Maharani, yang kuberikan padamu adalah ketulusan, tapi yang kau tipu dariku adalah sebuah tindak kriminal. Kau pikir menggunakan hubungan asmara bisa menutupi semua kejahatanmu? Jangan lagi mencari alasan untuk keserakahanmu. Sejak kalian mulai merancang untuk merampas aset keluarga Kusuma, seharusnya kalian sudah memikirkan bahwa hari ini akan tiba. Berhenti, jangan lari. Kania Kusuma, ini semua gara-gara kau. Kalau bukan karenamu, aku sudah jadi Nyonya Kusuma. Aku akan membunuhmu. Nia, hati-hati. Nona Kania, awas. Siska diamankan polisi. Berani berbuat onar di depan umum. Dosamu semakin bertambah. Wanita gila. Beraninya kau melukai Kania di depanku. Aku akan menyewa pengacara terbaik. Aku akan memastikan kau tidak akan pernah keluar dari penjara seumur hidupmu. Hendra Kusuma, dasar lelaki, brengsek tak berperasaan. Aku mengutuk keluarga Kusuma, kalian mati tidak tenang. Jadi hantu pun aku akan menggentayangi kalian. Keras kepala. Sampai detik ini, tidak sadar diri, kau benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Dosa karena Tuhan mungkin bisa diampuni, tapi dosa buatan sendiri tidak ada ampunannya. Semua ini adalah karma kalian sendiri. Setelah polisi pergi, Nia. Maafkan aku. Papa tidak bisa mengenali sifat asli orang, membawa masuk serigala ke dalam rumah. Hampir saja mencelakai kau dan nenek. Papa, ini bukan salah papa. Mereka saja yang terlalu pandai menyamar. Yang terpenting sekarang adalah kita semua selamat. Hendra, biarlah masalah ini berlalu. Keluarga kita bisa berkumpul bersama. Itu adalah hal yang paling penting. Nona Kania. Lalu utang-utang kami. Yang punya utang punya kepala, yang punya dendam punya target. Surya Saputra ada di mobil polisi di luar hotel. Kalian harusnya menagih pada dia. Soal uang yang sebelumnya Siska transfer dari keluarga Kusuma, itu sudah lebih dari cukup untuk melunasi utang. Kalian semua, saat kalian ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kalian bisa mengajukan permohonan pengembalian dana sesuai hukum. Selesai sudah masalah ini. Sedangkan untuk kalian, bukankah tadi kalian sangat percaya dengan bualan dua wanita itu? Sikap kalian yang oportunis, yang menyanjung yang di atas dan menindas yang di bawah, apa bedanya dengan ibu dan anak itu? Presdir Hendra, kami sungguh gelap mata sesaat, tolong beri kami satu kesempatan lagi, kami sungguh tahu kami salah. Mulai hari ini, Kusuma Group menghentikan seluruh kerjasama dengan kalian semua. Yang paling aku, Hendra Kusuma, benci adalah manusia penjilat dan picik seperti kalian. Presdir Hendra, tolong beri keringanan, perusahaan kami sepenuhnya bergantung pada kerja, sama dengan Kusuma Group untuk bisa bertahan. Kami buta. Kami bodoh. Kami ditipu oleh wanita berhati ular itu. Presdir, kami juga korban. Aku tidak ingin mendengar semua ini lagi. Suruh mereka pergi. Baik, ibu, ayo kita pulang. Sekeluarga berkumpul, kita makan bersama dengan tenang. Baik, di rumah keluarga Kusuma ayahmu sebelum meninggal berkata, dia memintaku melihatmu tumbuh dewasa. Sekarang cucuku sudah sebesar ini. Nia, gelang ini, sekarang nenek berikan padamu. Terima kasih nenek. Kalau kakek melihat kejadian hari ini, melihat nenek sehat, dan melihat Nia begitu pengertian, kakek pasti sangat senang. Ibu, bertahun-tahun ibu membesarkanku sendirian, lalu membantu mengasuhkan Nia, sungguh banyak menderita. Kakek di surga pasti melindungi kita. Nenek harus terus sehat. Kedepannya nenek harus melihat Nia menikah, punya anak, dan mendengar Cicit memanggil buyut pada nenek. Tentu. Nenek masih harus melihat cucu kesayangan nenek menikah dengan megah. Nenek juga harus mendengar calon anakmu kelak memanggilku buyut. Nanti saat itu, tiba, rumah kita akan punya 4 generasi bersama. Barulah itu namanya ramai. Ibu, Nia. Setelah melewati kejadian dengan Siska ini,
hatiku benar-benar sudah dingin. Aku memutuskan untuk tidak akan menikah lagi. Biarkan kita bertiga hidup dengan baik bersama-sama. Aku tidak akan membiarkan orang luar merusak keluarga kita lagi. Papa, jangan bicara begitu. Kalau kelak Papa bertemu orang yang tulus pada Papa, masa aku dan nenek tidak akan menyambutnya? Yang penting, karakternya lurus dan hatinya baik. Kami tidak ingin Papa kesepian seumur hidup. Kami hanya berharap Papa bisa menemukan orang yang benar-benar layak menemani Papa seumur hidup. Nia benar, Hendra. Melalui kejadian ini, kita tidak boleh kapok karena satu trauma. Ibu pernah bilang, selama orang itu baik padamu dan tulus pada keluarga ini, Ibu akan menerimanya. Ibu, Nia, mendengar perkataan kalian, aku sudah merasa sangat cukup. Tapi sekarang aku hanya ingin menemani kalian dengan baik. Mulai saat ini, keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Tuan, Nyonya Besar, Nona, melihat kalian mengobrol dengan sangat bahagia, bagaimana kalau saya ambil foto keluarga untuk kalian? Momen sehangat, ini patut diabadikan. Ide bagus, Paman Budi benar. Ayo, mendekat sedikit. Nyonya Besar, senyum ya, benar. Seperti itu. Presdir Hendra, tolong geser ke kiri sedikit. Ya, sangat bagus. Cekrek. Suara jepretan kamera, foto keluarga Kusuma yang bahagia diambil, mengakhiri cerita ini dengan penuh kehangatan.